Tuan Tanah adalah dewa. Bab 437. Pada pukul 5 sore hari Jumat, Qin Ming mengantar Gu Qingyi dan Huo Nanling ke dermaga untuk menghadiri KTT Pengusaha Laut Cina Timur yang diadakan di kapal pesiar mewah Neptune. China Entrepreneurs Summit berlangsung selama 2 hari 2 malam. Tidak semua perusahaan dapat berpartisipasi. Ukuran aset perusahaan harus mencapai standar minimum minimal 1 miliar yuan, sehingga mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi adalah para elit bisnis atau selebritas kaya. Bagaimanapun, dia akan menghadiri acara penting, jadi Gu Qingyi meluangkan waktu untuk berdandan dengan hati-hati. Dia memakai riasan tipis, yang membuat fitur wajahnya lebih halus dan sempurna, dan dia sangat menawan. Rambutnya diikat tinggi, kulitnya halus dan putih seolah-olah bisa tertiup angin, dan matanya yang cerah seperti kolam air musim gugur, penuh cahaya. Ia mengenakan congsam pas badan dengan latar belakang putih dan motif bunga peoni biru di atasnya, yang dengan sempurna menonjolkan payudaranya yang indah, pinggang ramping, pinggul bulat, serta bentuk tubuhnya yang indah dan anggun. Dia memancarkan kecantikan yang klasik, anggun dan intelektual, dengan temperamen yang elegan dan mulia, persis seperti wanita cantik yang sedang keluar dari lukisan pemandangan. Meskipun Qin Ming sering melihat Gu Qingyi, ini adalah pertama kalinya dia melihat kecantikan Gu Qingyi dalam balutan congsam. Dia merasa Gu Qingyi sangat memukau dan tidak dapat menahan diri setelah melihatnya sekilas. Huo Nanling mengenakan setelan hitam, menyamar sebagai pria, tampak sangat heroik. Di tepi pantai, sebuah kapal pesiar yang tinggi dan mewah ditambatkan di dermaga. Karpet merah panjang terbentang dari tepi pantai hingga ke kapal pesiar. Beberapa petugas keamanan berjas hitam berdiri di kedua sisi karpet merah, bertugas menjaga keamanan. Karena begitu banyak orang kaya yang menghadiri pertemuan puncak pengusaha ini, tindakan pengamanan sangat ketat dan tidak seorang pun tanpa undangan diizinkan masuk. Banyak pria berpakaian bagus dan wanita glamor menaiki kapal satu demi satu, dan suasananya semarak seperti bintang yang berjalan di karpet merah. Saat Gu Qingyi, mengenakan congsam putih dengan bunga peoni biru, muncul di karpet merah di pintu keberangkatan, sosoknya yang tak tertandingi mengalahkan semua kecantikan lainnya dan dia langsung menjadi pusat perhatian. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Tuan Gu begitu saya tiba. Senang bertemu dengan Anda. Yang Jie, yang sedang mengobrol dengan beberapa teman di karpet merah, tiba-tiba menjadi cerah ketika melihat Gu Qingyi. Dia melangkah maju dengan senyum di wajahnya untuk menyapa. Halo, Tuan Yang. Gu Qingyi mengangguk dengan anggun dan menjawab dengan murah hati dan tepat. Ini adalah Nona Gu, dewi bisnis yang terkenal di kota Donghai. Saya sudah lama mendengar tentang kecantikan Nona Gu dan mengaguminya. Memang benar bahwa mendengar tentangnya tidak sebagus bertemu langsung dengannya. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk bertemu dengan Anda di sini hari ini. Seorang pria tampan berjas putih berkata dengan sopan. Tuan Qiao, Anda terlalu baik. Saya tidak punya reputasi yang baik. Gu Qingyi tersenyum rendah hati. Dapat dilihat bahwa dia sangat mementingkan KTT Pengusaha Tiongkok Timur ini. Kalau tidak, dengan kepribadiannya yang dingin dan sombong, dia tidak akan dengan mudah menyapa para pemuda kaya ini. Nona Gu, Anda terlalu rendah hati. Semua orang di kalangan bisnis tahu reputasi Anda. Jika seseorang belum pernah mendengarnya, itu hanya menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Qiao Puze memuji dengan murah hati. Qin Ming mengenali pria parubaya yang sedang berbicara. Dia adalah Qiao Zhenyuan, yang telah memaksa Qin Ming untuk bertarung di tinju bawah tanah dengan menggunakan cara-cara tercela terakhir kali dia dan Xiao Yutong datang ke Neptune untuk bermain. Aku selalu membalas dendam. Terakhir kali di Siking, aku mempertimbangkan keselamatan Yutong dan tidak punya waktu untuk menghukummu. Sekarang setelah aku bertemu denganmu lagi kali ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi begitu saja. Qin Ming mencibir diam-diam. Tidak ada seorang pun yang berani mengancamku dan bisa hidup dengan aman. Kehidupan. Petik 2. Jelas bahwa Qiao Zhenyuan adalah pengikut Qiao Puze, dan dia hanya bisa setuju dan menyanjungnya. Berdiri di samping Qiao Puze adalah seorang gadis muda yang mengenakan gaun malam berpotongan rendah berwarna merah muda. Dia cukup cantik, dengan bentuk tubuh yang berlekuk dan payudara yang seolah-olah dapat menyembul dari balik pakaiannya kapan saja. Dia tampak seksi dan mempesona, membuat orang-orang meneteskan air liur. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan kecantikan tiada taraf Gu Qingyi, Devil Wears Prada tidak ada apa-apanya dan menjadi seorang wanita vulgar belaka. Gadis merah muda itu menatap Gu Qingyi dengan sedikit rasa cemburu dan permusuhan, seolah-olah dia takut Qiao Puze akan direnggut. Dia memegang lengan Qiao Puze dengan penuh kasih sayang, dan dia ingin menggantungkan seluruh tubuhnya pada Qiao Puze. Namun, Qiao Puze sudah sangat tertarik pada Gu Qingyi. Demi memenangkan hati dewi bisnis ini, dia ingin menjauhkan diri dari gadis merah muda itu. Dia dengan paksa menarik lengannya dari lengan gadis merah muda itu, berpura-pura menoleh dengan santai, dan mengedipkan mata pada Qiao Zhenyuan. Qiao Zhenyuan mengerti, lalu meraih lengan gadis merah muda itu, menariknya ke arahnya, dan mengatakan sesuatu dengan suara yang sangat pelan. Wajah gadis merah muda itu langsung berubah muram, mulutnya cemberut tinggi, dan dia menatap Gu Qingyi dengan lebih cemburu dan permusuhan. Bibir Qin Ming melengkung membentuk seringai nakal. Dia diam-diam mundur setengah langkah dan melambaikan tangannya dengan santai. Gadis merah muda itu tiba-tiba merasa seolah-olah seseorang telah menyentuh pantatnya yang kencang dengan lembut. Dia memalingkan mukanya karena malu dan menatap tajam ke arah Qiao Zhenyuan.
Qiao Puze dan Qiao Zhenyuan berdiri di sebelah kiri dan kanannya. Saat ini, Qiao Puze sedang mengobrol dengan Gu Qingyi. Orang yang menyentuhnya pasti Qiao Zhenyuan. Nona Zhao, ayo kita naik ke perahu dulu, kata Qiao Zhenyuan sambil tersenyum. Urus saja urusanmu sendiri. Bukan urusanmu untuk memberitahuku apakah aku akan naik perahu atau tidak. Sambil mengingat wajahnya sendiri, gadis merah muda itu menahan amarahnya dan memberikan peringatan terselubung. Pak, ketika gadis merah muda itu baru saja menoleh ke belakang, dia merasakan pantatnya disentuh lagi. Dia tidak tahan lagi dan menamparkan wajah Qiao Zhenyuan dengan marah. Nona Zhao, Anda. Qiao Zhenyuan benar-benar bingung dan tidak mengerti bagaimana dia bisa ditampar. Namun, dia sudah berusia 40-an, dan dia memiliki status tertentu. Dia tidak bisa menahan amarahnya ketika dia ditampar di depan umum. Dia berteriak, kamu sangat tidak berpendidikan. Pak. Gadis merah muda itu menamparnya lagi, dan berkata dengan arogan, Qiao Zhenyuan, jaga tanganmu. Kamu menyentuh tempat yang seharusnya tidak kamu sentuh. 2 tamparan terlalu ringan. Kamu tidak punya malu. Setelah mengumpat, gadis merah muda itu langsung tampak seperti telah mengalami ketidakadilan yang besar dan sangat menyedihkan. Dia menoleh ke Qiao Puze dan berkata dengan nada genit, Kakak Z, kamu tidak peduli dengan pria yang tidak tahu malu ini. Dia menyentuh pantatku. Apa ini? Ini hanya membuatku repot. Wajah Qiao Puze dipenuhi garis-garis hitam. Ia merasa malu melihat seseorang di sekitarnya membuat keributan seperti itu. Ia berkata cepat, sepupu, jangan marah. Mari kita bicarakan ini di atas kapal. Pasti ada kesalahpahaman. Jangan marah. Yang Jie buru-buru mencoba menenangkan keadaan, di tepi pantai sedang berangin. Jangan sampai Nona masuk angin. Ayo kita naik perahu dulu. Ya, ayo kita naik dulu. Kalau Nonagu masuk angin, kami yang akan bertanggung jawab. Qiao Puze memanfaatkan situasi itu dan memberi isyarat sopan kepada Gu Qingyi agar masuk. Maaf telah membuatmu tertawa, Nonagu. Sepupuku memang bodoh. Qiao Puze sengaja menekankan kata, sepupu, untuk menutupi hubungan sebelumnya dengan Pink Lady. Tindakan yang intim. Gadis merah muda itu juga tidak bodoh. Dia dengan cepat dan penuh kasih sayang memegang lengan Qiao Puze dan mengeluh, Kakak Z, kapan aku menjadi sepupumu? Dalam hal senioritas, kamu adalah sepupuku. Darah lebih kental daripada air dan hubungan itu tidak akan pernah bisa diubah. Qiao Puze mengatakan ini agar Gu Qingyi mendengarnya. Dia takut gadis merah muda itu akan berkata lebih banyak, jadi dia terus menghiburnya, sepupu, tenanglah dan jangan banyak bicara. Aku akan meminta Paman Yuan untuk meminta maaf kepadamu saat kita naik perahu. Qiao Zhenyuan tidak ditampar dengan keras, tetapi begitu banyak orang yang hadir melihatnya ditampar 2 kali. Bahkan jika dia tidak menyentuh pantat gadis merah muda itu, dialah yang menyentuhnya. Dia tidak akan pernah bisa membersihkan dirinya dari masalah ini bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Wajahnya menjadi merah dan putih, dan dia kehilangan seluruh wajahnya. Bukankah ini Bos Qiao? Dia tidak bisa mempertahankan karirnya di ring tinju, jadi dia mengubah karirnya menjadi gangster. Qin Ming sengaja memperlambat langkahnya dan tertinggal di belakang kerumunan. Dia mengacungkan jempol kepada Qiao Zhenyuan dan memujinya, kamu benar-benar kuat dan memiliki masa depan yang cerah. Kata-kata ini terdengar sangat kasar bagi Qiao Zhenyuan. Wajahnya dipenuhi rasa malu dan marah. Dia mendengus dingin dan mengikuti kerumunan di depan. Bos Qiao, jangan pergi. Katakan padaku bagaimana rasanya. Jauh lebih baik daripada wanita berusia 40 tahun, kan? Kata Qin Ming sambil menyeringai. Cari saja sendiri, kata Qiao Zhenyuan dengan kesal dan geram. Aku tidak punya nyali seperti Bos Qiao, yang berani menyentuh pantat pacar tuan mudamu. Kau benar-benar hebat. Aku mengagumimu. Qiao Zhenyuan tahu bahwa Qin Ming sedang menertawakan dan mengejeknya, jadi dia melotot tajam ke arah Qin Ming. Berhentilah bicara omong kosong dan menyalahkanku. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan hiu. Aku benar-benar tidak percaya ini. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk menjatuhkanku? Tanya Qin Ming dengan nada provokatif. Qiao Zhenyuan telah melihat Qin Ming bertarung di dunia bawah di Siking. Dia jelas bukan tandingan Qin Ming. Saat ini, dia tidak memiliki petarung dunia bawah di sekitarnya, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya untuk sementara waktu. Dia berkata dengan marah, tunggu saja aku. Biasanya, aku tidak pernah menyimpan dendam, karena aku membalas dendam di hari yang sama. Namun, kali ini, izinkan aku membuat pengecualian. Kita akan menyelesaikan masalah ini secara perlahan. Setelah mengatakan itu, Qin Ming tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke samping dan membuat postur menerkam. Apa yang ingin kau lakukan? Qiao Zhenyuan melangkah mundur tanpa sadar, namun baru berjalan setengah langkah, dia merasakan ada kekuatan kuat tak terlihat yang menyerbu ke arahnya, dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang di udara. Plop! Qiao Zhenyuan menggambar parabola di udara, melewati pagar pembatas dan jatuh ke laut. Seseorang jatuh ke dalam air. Apa yang terjadi? Mendengar suara itu, Qiao Puze menoleh ke belakang dan melihat Qiao Zhenyuan sedang berjuang di laut. Tolong, aku tidak bisa berenang. Qiao Zhenyuan berteriak panik setelah ditelan beberapa teguk air. Plop, plop.
Dua orang penjaga keamanan bersetelan jas hitam bergegas melompat ke dalam air, berenang mendekat, dan menangkap Qiao Zhenyuan. Ketika Qiao Zhenyuan diselamatkan, dia sudah menjadi tikus yang tenggelam. Dia tergeletak di tanah sambil memuntahkan ludah. Dia tampak acak-acakan dan wajahnya pucat. Dia menggigil, tidak tahu apakah dia takut atau kedinginan. Kau pantas mendapatkannya. Kau bertingkah seperti penjahat dan menyentuh pantatku. Aku lebih suka menenggelamkanmu. Wanita merah muda itu menyombongkan diri. Puan Qin, tunggu saja aku. Qiao Zhenyuan tersadar dan menatap Qin Ming dengan marah, yang sedang menonton kesenangan itu tidak jauh dari sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Meskipun Qin Ming tidak menyentuhnya, tidak mungkin baginya untuk jatuh ke dalam air tanpa alasan. Itu pasti perbuatan Qin Ming, dan dendam ini harus dibalaskan. Bab 438. Paman Yuan, bagaimana bisa kamu jatuh ke laut? Apakah kamu begitu ceroboh? Qiao Puze bergegas maju dan bertanya dengan khawatir. Seseorang mendorongku hingga terjatuh. Kata Qiao Zhenyuan sambil menggertakkan giginya. Siapa yang mendorongmu? Wajah Qiao Puze menjadi gelap. Jika ada yang berani menyerangmu, itu artinya mereka tidak menghormatiku. Aku akan membalas dendammu. Seperti kata pepatah, Anda harus melihat pemiliknya sebelum memukul anjingnya. Terlebih lagi, Qiao Zhenyuan bukanlah seorang antek, tetapi sepupu Qiao Puze. Meskipun statusnya di keluarga Qiao tidak setinggi Qiao Puze, dia juga merupakan anggota penting keluarga Qiao. Qiao Puze masih mengandalkan pamannya untuk membantunya dalam banyak hal, dan sekarang Qiao Zhenyuan telah terdorong ke laut, dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Bajingan itu, Qin Ming. Qiao Zhenyuan menatap punggung Qin Ming dan mengumpat dengan kejam. Dia hanya pengawal di samping Nona Gu, tetapi dia berani bersikap sombong dan mendorongmu ke laut tanpa meminta maaf. Sombong sekali. Qiao Puze langsung kesal. Dia punya ide dalam benaknya. Dia meminta petugas keamanan untuk membantu Qiao Zhenyuan mengejarnya. Dia memimpin dan mengejarnya sambil berteriak, Nona Gu, tolong tetap di sini. Qiao Puze bertekad untuk memberi pelajaran pada Qin Ming, dan Gu Qingyi pasti akan berusaha membujuknya. Kalau begitu, dia akan berutang budi padanya dan akan memiliki kesempatan untuk mendekati Gu Qingyi malam ini. Gu Qingyi tidak tertarik untuk menonton kesenangan itu. Dia melangkah anggun dan menaiki kapal pesiar mewah Neptune. Qin Ming dan Huo Nanling mengikutinya di kiri dan kanannya. Puan Qiao, apakah ada hal lain? Mendengar seseorang memanggilnya, Gu Qingyi menoleh dan melihat bahwa itu adalah Qiao Puze, lalu bertanya dengan sopan. Qiao Puze berlari sepanjang jalan dan menaiki si King. Dia menatap Qin Ming dengan marah dan bertanya, Nona Gu, apakah orang ini pengawal Anda? Gu Qingyi menggelengkan kepalanya dan berkata, dia adalah temanku, apa masalahnya? Kamu baru saja melihat Paman Yuan jatuh ke air. Dialah yang mendorong perahu itu. Sejujurnya, ini adalah pembunuhan berencana. Karena dia adalah temanmu, aku akan menghormatimu dan tidak akan menyelidiki lebih lanjut. Biarkan dia meminta maaf dan berenang di laut, lalu lupakan saja. Qiao Puze dengan sengaja menuduh Qin Ming melakukan pembunuhan berencana dan membuat masalahnya terdengar serius sehingga Gu Qingyi berutang budi padanya. Gu Qingyi mengerutkan kening dan menatap penuh tanya pada Qin Ming, seolah bertanya apakah dia yang melakukannya. Jangan berdalih. Paman Yuan berjalan di tengah jalan, bagaimana mungkin dia terpeleset dan jatuh ke air? Jelas-jelas kamu yang mendorongnya. Seorang pria sejati harus bertanggung jawab atas tindakannya. Kamu berani melakukannya tetapi tidak mengakuinya. Kamu bahkan tidak sebaik penjahat. Teriak Qiao Puze dengan nada sok benar. Kamu lebih jago bicara daripada jago bernyanyi. Apa kamu punya bukti yang bisa membuktikan bahwa aku yang mendorongnya? Kalau kamu tidak punya bukti, berhentilah memfitnahku dan membuat omong kosong. Qin Ming membalas dengan kasar. Dengan Paman Yuan sebagai saksi pribadi, bagaimana mungkin aku bisa menuduhmu secara salah? Qiao Puze mencibir. Puan Qin, Andalah yang mendorong saya ke laut. Jangan mencoba mencari alasan. Pada saat ini, Qiao Zhenyuan juga menaiki Neptune dengan bantuan petugas keamanan, dan berkata dengan marah. Mata mana di antara kalian yang melihat bahwa akulah yang mendorongmu? Tanya Qin Ming dengan nada bercanda. Saya melihatnya dengan kedua mata saya. Qiao Zhenyuan berkata kepada dua penjaga keamanan di sampingnya, pergi dan beritahu kapten kalian dan tangkap dia. Kamu sudah tua dan penglihatanmu kabur. Qin Ming meninggikan suaranya dan berkata, saat kamu jatuh ke dalam air, meskipun aku dekat denganmu, aku tidak menyentuhmu. Kemudian dia melihat ke arah dua orang penjaga keamanan dan bertanya, kalian berdua ada di sana saat itu. Katakan yang sebenarnya. Apakah kalian melihat saya menyentuhnya? Atau apakah saya melakukan kontak fisik dengan Tai? Kedua penjaga keamanan itu menggelengkan kepala hampir bersamaan. Mereka memang tidak melihat Qin Ming menyentuh Qiao Zhenyuan. Seolah-olah Qiao Zhenyuan terbang dan jatuh ke laut sendirian. Prosesnya sangat aneh. Semuanya, para penjaga keamanan yang hadir di sini semuanya mengatakan bahwa aku tidak menyentuh bos Qiao. Bisakah kalian menilai untukku apakah dia sengaja memeras dan menuduhku? Qin Ming mengepalkan tinjunya dan berkata kepada orang-orang di sekitar yang menyaksikan kegembiraan itu. Dia tidak menyentuhku, tetapi tidak mungkin aku jatuh ke laut sendirian. Dia pasti melakukannya secara diam-diam. Qiao Zhenyuan berkata dengan marah. Kau mengakui bahwa aku tidak menyentuhmu.
Kau hanya mengaku bahwa kau melihatnya dengan kedua matamu. Kau keceplosan. Kau berbohong dengan mata terbuka. Angin kencang meniupmu ke laut, dan kau menyalahkanku. Jika kau ingin memerasku, tolong cari alasan yang lebih baik. Kamu. Setelah disela oleh Qin Ming, Qiao Zhenyuan merasa tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri meskipun dia benar. Jelas Anda yang melakukannya, tetapi Anda masih saja mencari alasan. Petugas keamanan, apa yang Anda lakukan di sana? Tangkap dia sekarang. Kedua penjaga keamanan itu saling memandang dan tidak ada yang bergerak. Terlepas dari siapa yang bertanggung jawab, mereka yang bisa menaiki Poseidon adalah orang kaya atau bangsawan, dan mereka tidak mampu menyinggung siapapun. Gu Qingyi mendesah tak berdaya. Adegan ini terasa seperti dua tikus tanah yang sedang bertengkar. Sungguh membosankan. Jika tidak ada hubungannya dengan Qin Ming, dia tidak akan mau tinggal di sana sebentar. Jika ada orang di sini yang melihatku menyentuhmu dan menyebabkanmu jatuh ke Laut Kaspia, aku akan menerima ganti rugi atau masuk penjara. Jika tidak ada yang melihatnya, maka kau memeras dan menjebakku. Aku tidak akan pernah menyerah sampai kau memberiku jawaban yang memuaskan. Kata Qin Ming tegas. Qiao Zhenyuan tahu persis apa yang telah terjadi. Selain berbohong dengan mata terbuka, dia benar-benar tidak dapat menemukan siapapun untuk bersaksi melawan Qin Ming, karena Qin Ming tidak menyentuhnya, tetapi dia tahu betul bahwa Qin Ming lah yang melakukannya. Kaulah yang mendorongku ke laut. Akulah bukti terbaik. Bos Qiao, kamu benar-benar hebat. Pertama kamu menyentuh pantat seorang gadis, dan sekarang kamu ngotot menuduhku. Apa kamu punya rasa malu? Kata Qin Ming sinis. Aku tidak menyentuhmu, dan aku tidak menjebakmu. Qiao Zhenyuan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Itu seperti seorang sarjana yang bertemu dengan seorang prajurit dan dia tidak dapat menjelaskan dirinya dengan jelas. Kamu berbohong dengan mata terbuka lagi. Wanita cantik itu menamparmu 2 kali, dan banyak orang melihatnya. Jika kamu bukan seorang penjahat, apakah dia akan menamparmu? Qin Ming mencibir. Aku. Wajah Qiao Zhenyuan memerah dan pucat. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan apa artinya lumpur kuning jatuh ke selangkangan. Itu benar-benar sial. Paman Yuan, lupakan saja. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Jangan sampai masuk angin. Kita bicarakan ini nanti. Qiao Puze tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Awalnya, Qiao Zhenyuan adalah korban sebenarnya, tetapi situasi saat ini menjadi sangat tidak menguntungkan bagi Qiao Zhenyuan, dan angan-angannya hancur total. Terlebih lagi, semakin banyak orang yang menonton lelucon itu, dan itu membuat Qiao Puze merasa malu, jadi lebih baik baginya untuk pergi terlebih dahulu. Kamu menjebakku di depan umum dan ingin pergi tanpa menjelaskan dirimu dengan jelas. Tidak semudah itu. Qin Ming bersikeras. Masalah ini awalnya disebabkan olehmu. Kami tidak ingin mempermasalahkannya demi Nona Gu. Jangan terlalu sombong. Teriak Qiao Puze, dan mencoba pergi bersama Qiao Zhenyuan yang basah kuyup seperti tikus yang tenggelam, tetapi dihentikan oleh Qin Ming. Masalahku tidak ada hubungannya dengan Qingyi, jadi kamu tidak perlu mempertimbangkan wajah siapapun. Jika kamu tidak memberiku jawaban yang memuaskan hari ini, biar kalian berdua melompat ke laut dan mandi dengan nyenyak. Kata Qin Ming dingin. Dia tidak bisa memahaminya, dan dia tidak bisa memberi pelajaran pada Qin Ming tanpa bantuan. Qiao Zhenyuan sangat marah hingga giginya sakit. Dia menggertakkan giginya dan berkata, ini benar-benar seperti harimau di tanah datar yang diganggu oleh seekor anjing. Jika anak buahku tidak ada, aku tidak akan membiarkanmu menjadi liar. Tuduhan palsu terhadap saya telah terungkap. Karena tidak ada gunanya membicarakannya, saya harus menggunakan kekerasan. Siapa yang takut pada siapa? Qin Ming melangkah mundur, meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya, mengangkat tangan kanannya, dan mengaitkan jari telunjuknya dengan cara yang memalukan dan provokatif. Jangan menuduhku melakukan perundungan. Kalian berdua bisa menyerangku bersama-sama. Aku hanya menggunakan 1 jari. Kamu. Wajah Qiao Zhenyuan memerah karena marah. Qin Ming mengancam akan menyelesaikan perselisihan antara dia dan Qiao Puze hanya dengan 1 jari. Itu sangat memalukan. Kau hanyalah pengawal kecil dengan status rendah. Akan sangat merendahkan martabatku jika aku tidak berdebat denganmu, kata Qiao Puze dengan bangga. Jika ada yang ingin kau katakan, bicarakan saja. Untuk apa marah? Tepat saat itu, seorang wanita bergaun ungu, tampak anggun dan anggun, seperti seorang ratu, berjalan masuk ke tengah kerumunan. Rok wanita itu berkibar tertiup angin, membuatnya tampak memukau. Aroma samar tercium di udara, seperti bunga anggrek atau kasturi, yang melayang di udara, yang mempesona dan membuat banyak wanita merasa malu. Qin Ming langsung mengenali orang itu. Dia baru saja melihatnya di taman hiburan akhir pekan lalu. Meskipun mereka tidak saling bicara selama proses itu, dia mengingatnya dengan jelas. Orang itu adalah Fang Danxing, bibi Jia dan pemilik Neptune. Aku tidak menyangka masalah sekecil ini akan membuat bos Fang khawatir. Aku benar-benar malu. Mata Qiao Puze berbinar dan dia melirik Gu Qingyi lagi, seolah membandingkan siapa yang lebih cantik antara Fang Danxing dan Gu Qingyi. Dari segi kecantikan saja, Fang Danxing dan Gu Qingyi sama-sama serasi dan masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, tetapi aura mereka berbeda. Fang Danxing memancarkan aura seorang ratu yang mulia, sementara Gu Qingyi memancarkan aura seorang presiden yang dingin dan sombong. Tidak peduli siapa yang benar atau salah, tolong biarkan saja demi aku.
Tidak perlu merusak hubungan karena masalah sepele. Fang Danxing bertindak sebagai pembawa damai. Bos Fang memintaku melakukan ini, jadi tentu saja aku harus menyelamatkan muka dan melupakan masalah ini. Kiao Puze tersenyum riang dan menambahkan, Bos Fang tahu bahwa aku bukan orang yang picik. Jika pihak lain tidak membuat masalah sepanjang waktu, ini tidak akan terjadi. Kau sangat sok suci dan munafik. Kaulah yang membuat masalah dan memfitnah orang lain. Kata Qin Ming sinis. Senyum Kiao Puze langsung lenyap, wajahnya menjadi gelap, dan dia mengedipkan mata pada Kiao Zhenyuan, dengan sedikit kekejaman terpancar di matanya. Tuan Qin, kami tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengan orang-orang seperti Anda. Mari kita bertemu di ring tinju. Beranikah Anda? Kata Kiao Zhenyuan dengan marah. Kenapa tidak? Qin Ming berkata dengan keras, aku tetap mengatakan hal yang sama. Jika kalian berdua datang menyerangku bersama-sama, aku bisa menghadapi kalian berdua hanya dengan satu jari. Brengsek. Kiao Zhenyuan mengumpat dalam hati, merasa seperti sedang menembak kaki dirinya sendiri. Kami tidak akan melawanmu. Itu merendahkan martabat kami. Aku akan mencari seseorang untuk melawanku. Kalian berdua ini sangat mulia, kenapa aku tidak melihatnya? Qin Ming mencibir lagi, jika kamu takut mati dan tidak berani muncul, katakan saja langsung, dan kamu akan mencari alasan untuk menutupinya. Tidakkah kamu merasa malu? Jika itu aku pasti sudah menyelam ke laut sejak lama. Aku terlalu malu untuk bertemu siapapun. Kamu. Wajah Kiao Zhenyuan memerah. Dia sangat tidak beruntung hari ini. Bagaimana dia bisa bertemu Qin Ming, pria yang sangat tangguh? Bos Fang, kau juga mendengarnya. Qinlah yang tidak menghormatimu. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kiao Puze tersenyum sinis dan menyeret Fang Danxing ke dalam air untuk menghadapi Qin Ming bersama-sama. Bersambung.